Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin yang di channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan para sahabat Cecep Muhammad Yasin yang budiman. Ya, hari ini Jumat tanggal 23 September 2022 ya. Saya habis Jumatan, kebetulan tadi omongan dengan teman-teman ketika Jumatan kita bicara di masjid itu, di halaman masjid ya istilahnya, bukan di dalam yang jelas, tapi itu kita ngomong-ngomong, teman-teman sempat ngomong tentang tabloid Anies yang dikatakan oleh para pembenci Anies Rashid Baswedan itu dikatakan oleh para pembenci Anies Rashid Baswedan itu sebagai kampanye dari Anies Rashid Baswedan. Begitukah kenyataan yang terjadi? Mari kita simak uraian panjang pengalaman dan sebagainya. Beliau punya wartawan banyak yang ada di bawah yang tentu mengetahui sesungguhnya setidaknya apa yang terjadi. Apakah benar itu bagian dari kampanye Anies Baswedan? Telah bersama saya wartawan senior Kiai Haji Muhammad Kais, biasa dipanggil Gus Kais atau Cak Kais. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Salam sehat. Oh baik. Sehat. Ini saya habis Jumatan tadi mungkin ngomong-ngomong dengan teman-teman menunggu jenengan ini tadi. Gimana pendapatnya dengan tabloid Anies yang katanya itu untuk kampanye Anies? Monggo ya. Kira-kira apa pendapat jenengan? Ya, pertama memang kaget ya ketika mendengar atau membaca berita tentang tabloid Anies yang masuk ke wilayah masjid itu. Ini kemudian dimaknai sebagai gerakan kampanye Anies kan gitu. Iya. Ini dipaksakan untuk membuat ya bisa jadi sebuah black campaign lah. Black campaign untuk dia Anies, ya, karena sohibul hajahnya kan tidak jelas. Siapa yang membuat tabloid itu juga tidak jelas. Ya. Artinya ini bisa seperti politik tahun 70-an. Tahun 70-an itu kalau ingin membakar pendukung, maka bakar juga diri kita, kan gitu. Politik lama, politik tahun 70-an gitu. Apalagi tren politik sekarang kan. Politik jadul. Politik jadul, ya, zaman dulu. Zaman dulu itu kalau kita misalnya, orang tua kita ini kan dulu kebanyakan di P3 ya misalnya ya. P3 itu kalau mau agar bangkit semangat para simpatisan P3, maka gambar Ka'bah itu dibakar atau dirobek dan sebagainya. Nah sekarang polanya tidak seperti itu, tapi membuat semacam tabloid, tapi di atas namakan orang lain yang dikerjakan itu, dan kemudian menjadi mengharapkan ada impact yang tidak baik kepada yang bersangkutan. Saya kira itu. Dalam hal ini kepada Anies. Kepada Anies, ya. Tabloid Anies. Ya, karena dengan begitu kan Anies akan terjustifikasi dia sebagai dia sebagai politisi yang mencuri start satu itu. Ya, politik identitas juga. Ya, dan masuk masjid kan. Menjadi tidak politik identitas karena masuk ke ranah-ranah masjid. Ya, akhirnya moralnya agak jatuh, menjadi jatuh. Saya kira itu dan apa mungkin itu dilakukan oleh seorang Anies yang notabene seorang cendekiawan yang insya Allah kualitasnya di atas rata-rata, itu menurut jenengan sebagai seorang wartawan mungkinkah itu dilakukan oleh seorang Anies? Memang sekarang paling susah itu menggempur dia karena kecerdasan kan akhlaknya yang tidak mudah untuk dipermainkan dalam ranah politik, itu membuat Anies ini memang susah untuk digoyang. Susah sekali. Saya pakai isu KPK juga gagal kan kemarin. Teman-teman Kompas sampai minta maaf itu kan. Iya. Teman-teman Kompas itu kan sampai minta maaf karena membuat narasi berita tentang korupsi, pejabat-pejabat korupsi, gambarnya Anies. Kita ketawa aja jadi. Ya, artinya kan ini bukan menjadi black campaign dia, ini balik jadi bandul balik menghantam Kompas itu sendiri. Iya. Akhirnya dia minta maaf kan. Gitu ya. Ini susahnya lawan-lawan politik Anies untuk mengerjai dia. Loh, berarti ini kan aneh, Yai. Apa itu? Menurut Kiai tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang
dalam kualitasnya Tidak seorang mungkin. Anies. Tidak Ya, mungkin ya. ya orang akan bicara itu impossible lah, tidak masuk akal. Karena dia bukan seperti itu, gaya politiknya tidak seperti itu. Ini yang dibutuhkan dari teman-teman rival politik dia itu mestinya menggunakan cara-cara yang lebih cerdas gitu loh. Lebih cerdas. Iya, program dia lawan dengan program dia itu lebih bagus. Lebih bagus. Iya, ketimbang dia melakukan manuver-manuver yang lempar batu sembunyi tangan kan gitu kan. Ini kan Ada nggak kemungkinan besar kalau ada kata-kata lempar batu, mungkin juga memang itu sengaja dibuat oleh lawan Anies atau bagaimana? Nah, iya, itu kembali kepada tahun politik tahun 70-an kan. 70-an, Tahun 70-an kan seperti itu. Iya. Nah, dikemas lagi. Katakanlah tahun sebelum adanya internet lah kan gitu ya. Iya, Internet betul. itu pakai Iya. berita itu ya, istilahnya Iya. surat kaleng kalau Betul, ini. surat kaleng, itu surat kaleng. Istilahnya tabloid kaleng gitu. Iya, iya. Tabloid kaleng. Memang sekarang iklimnya ya, iklim politik itu memang sekarang kalau kita baca Iya. dari semua referensi misalnya itu cenderung berbalik arah. Politisi-politisi yang mendekat kepada kekuasaan atau partai-partai yang mendekat kepada kekuasaan, yang pro kekuasaan, sekarang ini mulai ditinggalkan oleh simpatisannya. Simpatisannya. Ini yang harus dipikirkan oleh mereka. Karena masalahnya terbukanya itu sosok yang terbuka wawasan itu dari Anies ya, salah satu kepemimpinannya. Bisa jadi begitu kan, bisa jadi masyarakat itu melihat ada yang baru, Ada yang baru, ada sosok ada baru, harapan baru gitu ya, harapan baru yang bisa diandalkan untuk tahun depan kan itu. Anda kalau baca atau baca LKSP ya, Lembaga Kajian Strategis Pembangunan yang dirilis kemarin. Iya. Kamis kemarin, mereka merilis bahwa sekarang kecenderungannya orang pada partai-partai oposisi, Partai-partai oposisi. yang menjadi pilihan-pilihan masyarakat sekarang ini. Karena itu berarti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menjadikan masyarakat ini kemudian terayomi, nyaman gitu. Merasanya mereka Iya, merasa bahwa itu. ada yang tidak beres. Ada yang jadi yang tidak dalam aspirasi masyarakat lah gitulah saya kira itu. Ada nggak ya kira-kira menurut jenengan ini selain black campaign itu ada agenda lain nggak ya? Ya bisa jadi ini kalau kita menganalisa sih bisa saja karena yang dipakai sarana kan masjid kan gitu. Masjid. Artinya kembali lagi politik identitas, politik Islam dan lain sebagainya. Berarti ini akan ada pelaporan-pelaporan untuk membuat mereka melaporkan Anies atau apa bagian dari skenario? Kalau Anies terjebak bisa jadi. Kalau itu terjebak bisa jadi. Artinya kalau Anies tidak mungkin terjebak karena bukan yang buat. Ya bisa jadi dia paham betul bahwa hal-hal yang semacam itu memang tidak perlu untuk diikuti kan gitu. Karena akan menjadi bandul balik, bukan menjadi justru menjadi kontraproduktif bagi pembuatnya sendiri. Ini kan kekonyolan ya, mohon maaf. Mereka menuduh dengan tidak membuka, menuduh Anies dengan tidak membuka bahwa sesungguhnya pemiliknya Anies atau di dalamnya ada Anies. Nah ini, menurut dari kacamata jenengan sebagai orang pers, tuduhan seperti memang itu diksi yang dipaksakan. Artinya ada kalimat-kalimat yang dipaksakan agar pembaca atau masyarakat itu menjadi terpaksa memahami bahwa ini sebuah produk yang dibuat oleh Anies. Tetapi kan masyarakat jauh lebih paham kan tentang modus politik, tentang bagaimana apa target politik dan sebagainya. Ini yang nggak dikaji oleh banyak politisi-politisi sekarang. Eman sebenarnya. Jadi cara-cara seperti itu mestinya berhenti. Anies sepertinya tidak menanggapi ini ya. Nah menurut jenengan dari kacamata itu memang seharusnya tidak perlu ditanggapi karena memang tidak ada nilainya, atau memang karena memang Anies itu merasa ketakutan menurut jenengan? Bukan, kalau Anies itu kan siapapun tahu ya, Pak Anies ini kan siapapun tahu bahwa dia dihujat bagaimanapun, dia dibully bagaimanapun, dia dikuliti bagaimanapun, difitnah bagaimanapun, kan selalu dihadapi dengan hati yang begitu. Karena gini, tadi kan saya di masjid ngomong, lah Anies nggak ngelawan gitu-gitu, jadi ya sepertinya Anies ini ketakutan. Nah menurut analisa Anies jenengan sebagai wartawan, kalau saya kan berpikir
buat apa itu ditanggapi, buang-buang energi kan gitu. Ya, kalau ketakutan kan sebenarnya kalau hal tabloid ya nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Tapi yang kalau misalnya, buktinya yang kita saksikan kan ketika dia diminta kesaksiannya atau diminta keterangannya oleh KPK, beliaunya datang datang dengan sendirian. Saudara, gitu. ini datang dengan sendirinya. Anies datang ke KPK. Jadi omongan tadi saya katakan bahwa itu terbantahkan. Kalau Anies takut itu tidak. Jangankan dia dilaporkan ya. KPK pun datang ketika dipanggil. Sosok Anies menerima apa adanya dengan tidak bermaksud bahwa kita membela Anies. Tapi terus terang kampanye seperti ini sangat rendah kualitasnya. Ya, saya kira ini memang pelajaran bagi politisi-politisi kita untuk memperbarui bagaimana modus politik, bagaimana campaign politik yang benar, baik itu seperti apa. Karena kalau salah, mereka juga akan memanen, memetik buahnya bahwa itu akan menjadi kontraproduktif. Saya kira kontraproduktif. Oke, ya mungkin ada closing statement karena memang ini tadi secara tiba-tiba aja ya, jadi pendek memang, tapi yang jelas masalah. Meyakini ya jenengan bahwa itu produk itu bukan produk dari Anies ya. Saya kira closing statement-nya itu mengingatkan kepada politisi-politisi agar menggunakan cara-cara yang lebih elegan. Yang lebih gentle. Ya, bukan black campaign karena bukan zamannya lagi. Ketika Anda melakukan modus seperti tahun 70-an, maka imbasnya akan menjadi kontraproduktif. Bukan untuk mencari kesalahan kan gitu ya. Cari-cari kesalahan sehingga untuk mencari ranah kesalahan karena kebingungan mencari salahnya Anies gitu ya. Ya, akhirnya kan habis energi di situ. Sementara pembaca atau masyarakat itu tidak tertarik sama sekali. Tidak tertarik. Ya? Tidak tertarik. Dari pengamatan Yai sebagai seorang jurnalis ya yang berkaitan ini nggak ada gregetnya ya, nggak ada nilainya. Ya? Saya kira tidak ada imbas, nggak ada. Orang misalnya akan menjelek-jelekan Anies, tidak bisa. Bukan di situ jalannya. Ya, oke, saudaraku tadi sudah sampaikan bahwa ini perbuatan ini patut diduga bukan dari Anies karena Anies itu kalau berbuat selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Misalkan beliau berbuat contoh tadi yang disampaikan oleh Yai Kayis bahwa Anies dipanggil KPK karena pekerjaan di Pemprov DKI Jakarta. Anies datang dan tidak menolak, bahkan tersenyum, akhirnya diteraki presiden gitu ya. Ya, bagaimana ini kemudian media semacam sebesar Kompas misalnya membuat tulisan dan itu dibantah sendiri. Dan kedua, kita tahu bahwa ada framing dari Kompas, tapi ternyata akhirnya Kompas sendiri minta maaf ya. Ya, apa itu framing atau tidak, tapi ternyata ada kecerobohan dan dia minta maaf. Itu yang Yang jelas itu yang ketiga adalah bahwa sosok Anies itu kualitasnya bukan membuat seperti itu, tapi kualitasnya Anies itu mengedukasi rakyat. Itulah kualitas daripada Anies. Kira-kira begitu ya? Ya, kita butuh pemimpin semacam itu. Oke, saudaraku, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan kepada saudaraku. Waspadalah, black campaign sedang dimainkan, pelurunya sedang ditembakkan, maka jenengan perlu waspada karena mereka yang tidak senang dengan figur-figur presiden yang berkualitas, yang mumpuni itu sedang menembakkan pelurunya untuk membuat berita-berita yang tidak benar, untuk membuat opini rakyat tidak benar, khususnya kepada Bapak Anies Baswedan. Dari saya, salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.